Alhamdulillah baik ya semuanya. Nah, salam sejahtera, selamat sore untuk peserta webinar Jadi Jagoan Sains hari ini, sahabat kuak semuanya. Perkenalkan, saya Kak Seli yang hari ini akan memandu webinar Jadi Jagoan Sains. Oh iya, kakak di sini nggak sendirian loh. Kakak akan ditemani dengan rekan kakak, Kak Dinda. Halo Kak Dinda. Halo Kak Shelly, selamat sore teman-teman semuanya. Nah, hari ini kita mau ngapain aja nih Kak? Hari ini, hari ini kita akan ada ngobrol-ngobrol nih. Sama siapa? Sama alumni OSK. Pasti adik-adik nggak sabar deh. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol sama alumni-alumni OSK tahun-tahun sebelumnya. Lalu akan ada info juga tentang OSK 2024 ya Kak Shelly ya? Iya. Wah, seru sekali. Nah, sebelum kita memulai untuk talk show dengan kakak alumni, kakak akan sedikit menjelaskan mengenai Berani 3B untuk Bumi. Wow, Bu Miss Erni belum terdengar suara kami ya? Oke. Nah, halo, gimana sudah bisa terdengar semua suaranya? Sudah. Sudah. Videonya eh, oke, nah sudah terlihat semua ya. Terlihat Kak Shelly. Oke, nah sebelumnya pasti nih sahabat kuat sudah sering membaca ya, aku berani 3B untuk bumi, belajar, bereksplorasi, dan beraksi. Itu banyak tercantum di informasi mengenai Olimpiade Sains Kuak 2024. Nah, sebenarnya apa sih berani 3B untuk bumi itu? Nah, berani 3B untuk bumi itu, 3B memiliki masing-masing arti ya. B yang pertama yaitu belajar. Jadi, para peserta Olimpiade Sains Kuak diharapkan bisa mengasah rasa ingin tahu tentang sains dengan cara yang seru dan menyenangkan. B yang kedua yaitu bereksplorasi. Mengajukan pertanyaan, mencari, dan menemukan jawaban sendiri dengan berinquiry. Nah, setelah sahabat kuak, peserta OSK bisa belajar, bereksplorasi, selanjutnya diharapkan bisa berani beraksi dengan membuat perubahan dan berdampak pada lingkungan sekitar melalui proyek yang dilakukan. Nah, gimana nih? Pada berani nggak 3B untuk bumi? Adik-adik, Kak Shelly sama Kak Dinda ingin melihat apa senyum dari adik-adik. Nah, mungkin adik-adik bisa nih memilih emotikon. Bagaimana perasaan adik-adik saat ini? Seperti ini nih, kalau kayak Kak Dinda perasaannya sedang senang. Mana emotikonnya ya? Mungkin Kak Shelly ada emotikon, jadi ini dia. Emotikonnya ada di Oke, Kak Shelly mungkin bisa juga menunjukkan hari ini Kak Shelly sedang senang, sedang sedih, deg-degan, atau sedang Gimana, gembira. Kak? Coba kakak-kakak mau lihat nih adik-adik. Wah, ada Firhan sedang tersenyum. Ada siapa lagi? Yang sedang senang. Wih, terima kasih Abigail. Ada sedang tertawa. Oke. Nah, mereka sudah semangat sekali Kak Shelly untuk untuk 3B. 3B. Dan Kak Shelly. Tuh, ada yang sedang Gak apa-apa, Apa itu maksudnya, Kak? deg-degan kali Kak, gitu. Oh, Nggak iya. sabar menunggu bincang-bincang bersama kakak-kakak alumni nanti. Tuh kan? Oke Kak Shelly silakan. Iya, selanjutnya kita akan berbincang dengan kakak alumni peraih medali Olimpiade Sains Kuak. Nah, kakak alumni ini dulu meraih medali pada sekitaran tahun 2014 dan 2016, Kak Dinda. Jadi sekarang sudah duduk di bangku kuliah. Siapa Penasaran namanya nggak Kak kita Shelly? akan
ngobrol dengan kakak siapa aja? Ayo, siapa yang penasaran? Coba Ya, suaranya coba dibuka, angkat boleh loh tangan. suaranya dibuka. Kak Shelly, Kak Dinda pengen dengar suara adik-adik nih. Iya. Coba. Sudah nggak sabar nggak sih? Pengen ngobrol-ngobrol sama kakak-kakak. Ada Suaranya yang jelas bisa belum? sebutkan kita akan ngobrol dengan kakak siapa? Nggak tahu. Belum tahu, Kak. Oke, mungkin dikasih info ya, kita akan ngobrol sama siapa. Yang pertama dengan siapa, Kak Shelly? Yang pertama kita akan ngobrol dengan Kak Nara Taskia Larasati. Kak Nah, Narai. halo Kak Nara. Nara ada di mana, Kak Narai? Halo, Hai. Halo, Kak Nara. halo. Tuh, adik-adik, ini adalah Kak Nara Taskia Larasati. Kak Nara mungkin bisa sedikit memperkenalkan diri kepada adik-adik. Halo semua, nama aku Nara. Dulu alumni Quark OSK tahun 2014. Sekarang kuliah di University of British Columbia di Kanada. Wow, Wow. keren. Terima kasih, Kak Nara. Selanjutnya siapa, Kak Shelly? Selanjutnya ada Kak Ganang Fatahudin Attar. Nih kakak spotlight juga ya. Nah, jadi bisa nampak jelas nih kakak-kakak kita yang menemani kita sore hari ini. Halo Kak Ganang. Halo Kak, Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik Kak. Nah, Kak Ganang ini dulu pengalaman di Olimpiade Sains Kuaknya pernah meraih medali apa ya Kak? Terus saat ini sedang melanjutkan studi di mana? Ya, dulu saya OSK tahun 2016, Alhamdulillah mendapatkan honorable mention waktu itu. Dan sekarang saya kuliahnya di kedokteran Universitas Gadjah Mada, Jogja. Wah, ada Kak calon dokter ya. Nah, selanjutnya ada Kak Nathanael Chandra. Halo semuanya. Halo Kak. Wah, udah Ya, ketemu. Halo. Halo. Saya dulu ikut Olimpiade Science Quark pertama kali itu di final tahun 2012. Waktu itu dapat perak, 2013 dapat perak, lalu 2014 dapat emas, 2015 dapat perunggu, 2016 dapat emas, kalau nggak salah begitu ya. Wah, Oh, udah langganan keren. medali ya Kak. Ya, Keren. saat Puji ini Tuhan. sedang studi di mana Kak? Saat ini saya sedang studi di Harvard University di Amerika. Wow, keren ya. Kemudian kita ada nih adiknya Kak Nathan ya. Yaitu Kak Jonathan Chandra. Halo Kak Jo. Halo, Gimana kabarnya Kak? ya baik sih. Pengalaman Kak Jo gimana nih sebagai peraih medali OSK di tahun berapa aja Kak? Saya medali OSK itu tahun 2016 dan 17, waktu itu dapat medali perak dua-duanya. Wah, untuk sekarang sedang kuliah di mana nih Kak? Dan kuliah di MIT di Amerika juga. Wow, keren. Nah, berarti sekarang di sana perbedaan waktunya tuh cukup jauh ya Kak? Iya, beda 12 jam sekarang. Iya, 12 jam. Kak Nara juga di Kanada ya Kak? Iya Kak. Ini untuk adik-adik sahabat kuak nih peserta OSK, kakak-kakak kita, Kak Nara, Kak Ganang, Kak Nathan, dan Kak Jo bela-belain nih menyempatkan waktu di sela kesibukannya demi sharing-sharing nih dengan adik-adik sahabat kuak semuanya. Tepuk tangan dulu dong. Oh, nggak kedengeran ya soalnya di mute. Selanjutnya kita mau ngobrolin apa aja nih Kak Dinda? Kita mengumpulkan wah. Oke, pertama
kita pengen tahu nih ya. Adik aku dulu nggak apa Kak Shirley bertanya ini, aku penasaran sih sebenarnya. Ingin Ya, tahu. gimana Kak? Ya Kak, apa Kak Dina tuh penasaran. Mm. Untuk Kak Nara, Kak Gana, Kak Nathanael, Kak Jonathan, apa sih cita-citanya waktu masih kecil itu? Mungkin bisa dimulai dari Kak Nara dulu. Kalau pas kecil dulu pengennya tuh jadi dokter ya. Cuman ternyata beranjak SD, SMP, SMA ternyata cita-cita itu berubah dan itu kayaknya nggak apa-apa sih. Terus dulu pas sport pastinya pengen menang dapat medali gitu. Terus pas sekitar SMA ternyata pengen masuk ke jurusan engineering gitu dan akhirnya sekarang kuliah di jurusan engineering. Oke, menarik, menarik. Kemudian kalau untuk Kak Gana, cita-citanya apa Kak? Kalau dulu saya pas masih ikut OSK sampai akhir SMP itu pengen banget jadi guru sih. Karena emang background keluarga guru juga, jadi dulu pengen jadi guru. Cuma akhir SMA itu saya kayak berubah pikiran mau jadi dokter. Jadinya sekarang saya masuknya jurusan kedokteran. Wah, berarti cita-citanya dulu apa seperti jadi dokter dan sekarang sedang kedokteran. Wah, keren Kak. Keren. Keren. Terus yang bikin yakin nih Kak buat jadi dokter itu apa? Momen yang bikin Kak Ganang yakin gitu. Dari guru kan awalnya cita-citanya terus pengen jadi dokter. Kalau saya sih karena udah kebiasaan ikut Olimpiade Biologi ya dari awal SMA, jadi kayak eh, lebih pengen mendalami ke ilmu biologinya gitu. Dan di situ saya milih buat jadi dokter. Sebenarnya waktu itu bingung sih antara mau masuk ke kedokteran atau kayak biologi murni atau biologi engineering. Cuma pada akhirnya yang setelah dipertimbangkan saya masuknya kedokteran. Oke, oke. Kalau Kak Jonathan, cita-citanya dulu apa Kak Jonathan? Ya waktu itu dari kecil ya mungkin salah satu yang utama sejak waktu itu ikut OSK ada apa ketertarikan lebih di bidang sains. Jadi eh, saya sih belum terlalu apa kayak punya cita-cita yang terlalu spesifik, tapi ya kira-kira udah punya gambaran kemungkinan besar akan mengarah ke hal-hal di bidang sains atau teknologi gitu sih ya. Mm-mm. Oke, Ya, oke. jadi sekarang kuliahnya juga jadi untuk sekarang sih kita di sini belum belum langsung milih jurusan, jadi baru di tahun kedua. Cuman untuk sekarang kemungkinan akan kecenderungannya mau milih di computer science. Wah, computer science ya Kak. Yes. Ya. Oke, thank you Kak Jonathan. Kak Nathanael. Saya juga sebenarnya dari segi cita-cita banyak berubah juga sejak kecil. Jadi mungkin waktu saya kecil banget pernah mau jadi ilmuwan, lalu waktu akhir-akhir SD saya sempat mau jadi shinsei pengobatan Cina seperti papa saya. Lalu setelah itu berubah lagi jadi mungkin mau ke arah bioteknologi. Lalu sekarang sih setelah saya kuliah, saya sekarang belajar statistik dan ekonomi dan saya mungkin arahnya mau ke entrepreneurship atau kayak membuat perusahaan-perusahaan sendiri gitu. Wah, keren, keren. Wow. Kak, Jadi udah bervariasi ya Kak cita-citanya. Dan dari sini bisa dilihat ya bahwa sebenarnya cita-cita itu juga bisa berubah seiring dengan banyaknya pelajaran dan pengalaman lagi gitu yang didapatkan. Mm-mm. Nah, kalau dari kakak-kakak sendiri ada nggak sih cara khusus untuk mewujudkan cita-citanya kakak ini gitu? Bisa sharing nggak Kak sama adik-adik? Mungkin dari Kak Ganang. Silakan Kak.
Kak Ganang dulu ya. Oke, kalau saya sih ngerasanya buat ngejar cita-cita saya jadi dokter itu kebantu banget eh, karena saya ikut Olimpiade gitu. Soalnya apa ya? Waktu itu kan saya masuknya lewat jalur prestasi gitu. Jadi eh, sertifikatnya kayak kepake banget gitu Kak. Nah terus jadi saya ngerasa dengan ikut olim jadinya kebantu banget buat masuk ke kedokterannya. Terus materi-materinya juga sangat membantu buat pembelajaran, terus buat kuliah. Gitu. Jadi dengan ikut Olimpiade itu satu menambah portofolionya Kak Ganang, yang kedua pelajarannya juga makin menambah ini ya Kak, apa namanya, pengetahuan lagi gitu, nambah bekal lagi buat masuk di kedokteran ini gitu Kak. Iya benar banget Kak. Keren. Nah, selanjutnya kalau Kak Nathanael, gimana Kak ceritanya? Ya kalau saya rasa ya sebenarnya namanya cita-cita itu kan sangat mungkin berubah ketika kita bertumbuh dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan banyak orang pun sebenarnya arah hidupnya berubah waktu mereka umur 30, 40. Jadi saya rasa dari segi mengejar cita-cita yang terpenting adalah ketika kita punya kesempatan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Misalnya waktu SD ada kesempatan ikut Quark, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa ikut olimpiade lain seperti Olimpiade Sains Nasional, bahkan kalau bisa internasional, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu bisa mengembangkan potensi diri kita dan akan membuka pintu-pintu untuk kedepannya yang lebih baik. Jadi saya rasa untuk saya pribadi ya, saya ikut Quark, saya ikut Olimpiade Sains Nasional, internasional, dan saya rasa itulah yang akhirnya membuka pintu saya untuk berkuliah di sini dan untuk melihat semua yang saya lihat sekarang. Wow, keren banget Kak. Selanjutnya Kak Jo, Eh, silakan Kak. yang mungkin menurut saya sih salah satu yang penting juga dalam mengejar cita-cita itu harus punya disiplin dan target yang jangka panjang gitu kan. Jadi nggak bisa sekedar eh, suatu saat lagi tertarik atau semangat sesuatu kayak waktu itu misalnya rajin banget tentang hal itu, tapi setelah cukup lama misalnya udah nggak terlalu semangat lagi, dan ketika kita nggak terlalu semangat akhirnya jadi nggak mengejar lagi dengan baik gitu. Jadi ya jadi kita nggak bisa tergantung sama sekedar karena mood atau kemauan kita waktu itu, tapi ya kita harus punya disiplin yang jangka panjang sama ya walaupun kita cita-citanya bisa berubah-ubah, tapi kita tetap punya membangun sesuatu yang terarah yang nanti bisa berguna untuk kita di bidang apa aja gitu. Wow, iya Kak. Jadi harus punya disiplin dan konsistensi ya Kak. Jadi walaupun Ya, cita-cita kita berubah, tapi spirit dan apa yang kita bangun sekarang itu jangan sampai berubah gitu ya Kak. Maksudnya ya. tetap membangun dalam jangka panjang gitu. Kalau Kak Nara, gimana Kak? Kalau cara saya meraih cita-cita itu tetap mengejar kesempatan atau opportunity. Soalnya terutama kalau pas masih SD kan lumayan banyak ya yang pengen dicobain. Misalnya dulu di bidang sains gitu, saya ikut Quark, saya ikut Olimpiade Sains Nasional. Terus misal dulu juga sempat saya menekuni bidang olahraga di badminton. Terus misal kalau di kreativitas gitu, lomba menggambar, terus bikin puisi dan baca puisi gitu. Nah, terus menurut saya semakin banyak kesempatan yang kita cobain gitu, itu bisa membantu kita untuk memutuskan juga kira-kira kita itu senangnya dan bagusnya di mana gitu. Terus juga setelah kita cobain kesempatan-kesempatan itu, jangan lupa juga evaluasi gitu. Oh, jadi dari Kak Nara ini walaupun nggak di satu bidang, tapi kita bisa mencoba beberapa bidang biar kita tahu passion-nya kita, bakatnya kita ada di mana gitu ya Kak. Iya, baru terus kemudian dievaluasi gimana sih hasilnya kita yang bisa bagus dan bisa kita kembangkan lagi gitu ya Kak. Keren Kak. Ini ya, jadi kita dapat banyak ilmu ya dari info dari Kakak ini. Selanjutnya nih Kak,
kakak-kakak ini kan berprestasi ya, banget ya. Salah satunya di Olimpiade Sains Quark itu sudah meraih medali. Apa atau siapa yang membuat kakak ikut Olimpiade Sains Quark itu pertama kali? Ada yang mau jawab dulu mungkin? Apa? Jadi mungkin hal apa atau ada yang menyebabkan kakak mau ikut Olimpiade Sains Quark dulu kak pertama kali? Ya, Kak Nathan mungkin Kak bisa menjawab duluan. Mungkin dari segi kenapa ikut ya, karena saya waktu sejak kecil mungkin memang ada ketertarikan terhadap sains. Lalu waktu pertama ikut itu sebenarnya dianjurkan oleh sekolah. Nah, lalu saya ikut waktu kelas 1 SD itu sebenarnya saya nggak lolos sampai final. Nah, tapi kemudian yang lanjut memotivasi saya sih terutama orang tua saya, dan akhirnya saya terus belajar, kelas 2 lolos sampai kelas 6, dan saya rasa itu mulainya sih. Ya. Berarti awal dianjurkan sama sekolah gitu ya Kak. Baru setelah itu Kak Nathan ikut lagi kayak gitu ya. Iya, betul, dalam artian kayak didaftarkan oleh sekolah pada waktu saya kelas 1. Kelas 1. Kemudian kalau Kak Jo gimana nih Kak ceritanya? Soalnya Kak Jo ini sama Kak Nathan bersaudara ya. Mungkin ada faktor ngelihat Kak Nathan ikut OSK, pengen ikut juga. Atau ada kisah lain nih Kak? Eh, Ya memang waktu itu sih kan kami juga sekolahnya sama, jadi emang Hmm. eh, dari sekolah juga sempat mendaftarkan gitu kan. Cuman ya waktu itu sempat pas pertama kali waktu aku masih kelas 1 atau aku belum ikut OSK, terus waktu itu eh, ikut acara finalnya Koko waktu itu, menurut aku sih kayak cukup menarik gitu ya acaranya. Jadi tahun depannya aku juga lumayan tertarik untuk coba ikut lagi gitu. Nah, terus sama juga pas di perjalanannya sih dari orang tua juga sangat banyak membantu untuk memotivasi belajarnya gitu. Ya. Wah, iya Kak. Nah, berarti kalau Kak Jo ini sudah sebelumnya dapat info dulu ya, kemudian dapat bayangan dulu dari waktu Kak Nathan ikut OSK. Iya, sempat ada ikut di acaranya. Kalau Kak Nara pertama kali ikut OSK, gimana Kak ceritanya? Dulu kalau nggak salah waktu kelas 2 itu orang tua khususnya mama itu kayak nemu majalah Quark gitu kan. Terus mama tuh tahu kalau saya suka baca buku yang warna-warni yang menarik gitu. Jadi mama tuh beliin, tapi waktu itu belum tahu kalau Quark itu ada lombanya gitu. Terus jadi mama beliin aja, tapi taunya ternyata ada olimpiadenya kan. Jadi waktu itu didaftarin, tapi waktu kelas 2 belum masuk ke final, jadi masih di semifinal. Jadi mama juga nggak nyuruh saya untuk kayak, oh kamu belajar ini supaya masuk final ya, supaya menang ya gitu. Jadi saya enjoy aja, terus tahun depannya coba lagi dan alhamdulillah udah bisa tembus ke final gitu. Berarti pertama ikut tahun berapa tuh Kak? 2012 kalau nggak salah. 12. Oh iya, kalau Kak Ganang gimana Kak? Kalau saya dulu minta ikut sama guru saya sih, terus kayak pertamanya agak nervous gitu. Cuma menarik banget ya karena ini ada komiknya, terus baru pertama kali ikut lomba yang memang ada komiknya gitu. Terus jadi kayak lebih terpacu lagi buat belajar. Terus alhamdulillah tahun pertama bisa menang. Oh iya, waktu tahun pertama itu Kak Ganang ikut waktu kelas berapa? Iya. Oh, saya ikut 2016. Oh, 2016 langsung dapat honorable mention ya waktu itu ya. Iya. Wow. Kak Shelly, Ya. Kak Dinda melihat dari video nih anak-anak kayaknya pingin ngobrol. Adik-adik, coba Kak Dinda mendengar suaranya, boleh di-unmute loh.
Boleh, Iya, boleh. Sekali di Oh, oh iya, mungkin Adinda pengen lihat emoticon lagi, boleh? Emoticonnya bisa dikeluarkan lagi. Apakah sedang tersenyum, sedang sedang apa nyengir gitu. Kak Adinda mau lihat lagi. Wes, sudah ada yang begini juga. Terkagum-kagum ya. Gitu. Oke. Sekarang ada kesempatan nih buat adik-adik kalau mau bertanya langsung ke Kak Nara, Kak Gana, Kak Nathan, Kak Jonathan gitu. Boleh loh. Coba angkat tangannya atau bisa gini. Oh, ada pakai kutek juga. Kak Dinda jadi malu. Oke, di sini ada Miss Miss Erni. Erni, Miss Ganesha. Erni silakan. Dan nanti Bang. boleh di unmute dan boleh buka kameranya. Slay. Miss Erni, mau bertanya kepada kakak-kakak alumni atau dari Kak Ganesha, silahkan. Ganesha sudah buka kamera nih Kak sama Patricia. Dan ditunggu loh ini sama kakak-kakak boleh bertanya. Loh, boleh ya kakak-kakak ya? Adiknya mau bertanya. Nah, halo. Halo. silahkan Ganesha untuk bertanya. Oh iya, Ganesha nih juga peraih medali Olimpiade Sains Squad juga ya tahun 2023. Halo. Kakak masih ingat ini. Gimana ya Bu cara ilangin rasa jenuh Jenuh. dari lombanya? Gimana Ganesha? Gimana menghilangkan Cara menghilangkan rasa jenuh. jadi biar tetap semangat gitu ya? Gimana caranya? Iya. Begitu betul? Oke. Kak Nara, Kak Gana, Kak Nathan, Kak Jonathan, Kak persilakan. Ini adiknya bertanya. Silakan. Saya rasa ya pertama apa namanya jenuh itu hal yang wajar, apalagi kalau misalnya kamu udah belajar banyak gitu kan, pasti satu titik bisa jadi kamu jenuh dan semua orang juga mengalami itu. Nah, saya rasa yang penting sih jangan terus dipaksain ketika kamu udah jenuh karena juga nggak akan efektif. Nah, cobalah punya hobi lain di luar misalnya sains. Ya kalau misalnya saya pribadi suka baca sejarah, jadi saya kalau misalnya lagi bosen sains, saya baca tentang sejarah ini, sejarah itu. Atau enggak, saya juga suka musik, saya suka menggambar. Jadi kadang-kadang saya suka gambar sketsa-sketsa gitu, arsitektur atau apa muka orang atau apa. Nah, jadi saya rasa sih yang penting kamu punya hobi, jangan cuma satu, dan tentu harus disiplin. Jadi jangan gampang-gampang menyerah langsung, oh udah saya belajar 5 menit terus langsung main. Nah, tapi kalau memang udah jenuh banget, jangan terlalu dipaksa juga, dan kamu juga harus punya hobi yang lain. Kalau nggak, kamu nggak bakal bisa jangka panjang. Makasih Kak. Dari Kak Nara, Kak Gana, Kak Jonathan mau menambahkan? Oke, mungkin dari Kak Neta sudah menjawab semuanya ya. Oke, Ganesha, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga dengan jawaban dari Kak Nathan bisa membantu Ganesha juga ya. Oke, berikutnya. Ganesha sudah, sekarang kita nih ada yang raise hand. Miss Erni mau bertanya, Miss Erni. Iya. Oh, sudah sayang. Sudah terdengar suaranya ya, Miss ya? Sudah aman Iya, ya? sudah terdengar ya. Silakan, Miss. Iya. Halo, Mbak Tata. Alhamdulillah masih ingat ya, gurunya waktu SD. Ini mau nanya nih. Wow. Apa nih kiat-kiatnya supaya nih adik Naila itu terus mau tetap apa ya ibaratnya itu cintain kuak ini. Soalnya kadang-kadang dia kalau ada lihat buku yang lain itu masih ke buku yang lain gitu kan. Ini sudah saya kenalkan kuak itu dia dari usia 4,5 tahun. Nah tipsnya nih kan sudah pernah nih dari kecil, ibaratnya tadi Tata cerita dari mama juga dari kecil banget. Nah supaya adik Naila ini tetap kekuak aja gitu. Itu aja mungkin tipsnya apa ya gitu. Makasih buat Kakak Tata. Terima kasih, Miss Erni. Oke, bagaimana? Itu sebenarnya panggilan saya yang lain. Terima kasih Miss Erni pertanyaannya.
Jadi kalau misalnya menurut saya, dulu pas kecil juga saya nggak kayak, oh kuak terus gitu, pasti juga ada bosannya seperti yang tadi Kak Nathan bilang, bosan itu kan wajar ya. Em, tapi baca buku yang lain juga gak salah kok gitu. Tapi kalau misalnya tadi tujuannya mau fokus ke kuak dan untuk persiapan buat olimpiadenya, menurut saya harus ingat kayak tujuan atau niat awal kayak, oh saya tuh mau ke apa, mau misalnya mau masuk ke final di OSK 2023 ini 2024 ini maksud saya. Terus, oh saya mau dapat medali nih gitu. Jadi, diniatin di awal dan terus, selama persiapannya kan pasti, nggak cuman sehari 2 hari tapi berbulan-bulan itu juga, kita harus bisa remind diri sendiri juga gitu. Oke, ada yang mau menambahkan dari Kak Gana mungkin, Kak Nathan, Kak Jonathan? Atau sudah menjawab dari Kak Nara? Sip. Baik, Miss Erni, semoga jawaban dari Kakak Nara bisa sudah menjelaskan ya, Miss Erni ya. Salam buat putra-putrinya. Oke, Iya. selanjutnya. Ini tinggal 2 pertanyaan lagi ya. Ada Patricia Alexander Putri, silahkan. Oh, sorry, Patricia Alexandra Putri. Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan atau mungkin disampaikan, silahkan. Oh, oke. Kami skip dulu ya. Mungkin tadi terpencet. Oke, selanjutnya Eli Yuanita. Oke, silakan Ibu. Ya, terima kasih, Masya Allah. Baru ini saya bisa lihat Mbak Tata ya, lama nggak lihat karena sekarang lagi kuliah di University British and Columbia ya. Apa kabar Mbak Tata? Ya, saya guru SD-nya yang turut sangat-sangat bangga punya anak murid yang luar biasa prestasinya. Sehingga setiap tahun saya selalu menceritakan ke adik-adik kelasnya bahwa mereka punya Mbak Tata yang bisa menginspirasi semangat belajarnya ya. Yang saya ingin tanyakan Mbak Tata, eh, apa namanya kata-kata semangat atau motivasi yang pas untuk adik-adik kelasnya Mbak Tata di sini nih di Balikpapan ya. Mereka ini membaca itu literasinya kurang Mbak Tata, apa ya, malas membaca. Karena mungkin kebanyakan HP mungkin ya akibat dari efek COVID yang kemarin. Nah, ini masih ke bawah Mbak Tata. Kata-kata motivasi yang pas untuk adik-adiknya mungkin ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Salam kangen Mbak Tata. Terima kasih Ibu Eli. Silakan Kak Nara. Kalau menurut saya nggak punya kata-kata kayak quote gitu sih. Cuman mungkin solusi yang bisa saya kasih itu kalau misalnya emang udah terlanjur addicted sama gadget misalnya, mungkin bisa dialihkan jadi baca e-book gitu. Atau misalnya kan sekarang udah ada device yang buat baca buku ya untuk uh, membiasakan literasi gitu, misalnya pakai gadget Kindle yang ada di Amazon itu bisa. Terus kalau misalnya pengen uh, mengalihkan dari gadget gitu, mungkin justru baca majalah seperti Quark ini yang komik dan warna-warni dan menarik gitu, menurut saya sih salah satu solusi yang bisa dikasih ke adik-adik gitu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Tata. Oke, dari Kak Gana, Kak Jonathan, mungkin ada tanggapan atau masukan juga, Kak Nathan juga boleh loh. Sepakat dengan Kak Nara ya. Oke. Terima kasih Bu Eli. Sehat-sehat selalu. Oke. Oh, kayaknya sayang nih tinggal 1, nggak apa-apa deh. Kak Jonathan Lewis, kami persilakan apabila ingin bertanya kepada kakak-kakak yang luar biasa ini.
Silakan. Saya mau tanya, untuk Silakan. cara biar belajar secara efektif itu cara gimana ya? Cara belajar agar efektif. Iya, Benar? benar. Oke. Bisa dibantu Kakak? Kak Ganang mungkin? Oke, kalau versi saya, belajar secara efektif itu yang penting harus ada mood dulu. Kayak kita memang harus mau belajar dan kita punya tujuan gitu. Jadi punya tujuan yang jelas supaya kita mau belajar. Terus di antara sela-sela belajar juga jangan lupa mengambil hiburan walaupun sebentar gitu supaya nggak sepaneng gitu sih Kak. Jadi paling nggak apa ya, otak kita tuh nggak yang melulu tentang materi yang lagi kita pelajari gitu. Terus yang paling penting untuk belajar efektif itu jangan pernah belajar SKS, sistem kebut semalam, dan eh, harus belajar dari jauh-jauh hari. Kayak misalnya, apa ya, SK masih 1 tahun lagi. Kalau saya mungkin bisa kayak setahun buat mempersiapkan gitu. Karena memang tipe belajar saya yang lambat, cuma continuous gitu, berkelanjutan. Seperti itu, Kak. Terima kasih Kak Ganang. Jadi jangan SKS ya, sistem kebut semalam ya, harus persiapan dari jauh-jauh sebelumnya. Kak Jonathan, coba mungkin teman-teman ingin mendengar juga nih tentang kiat-kiat biar semangat belajar gitu ya. Iya, mungkin menurut saya mungkin yang satu yang saya mau tambahin buat belajar yang efektif, mungkin menurut saya juga kita bisa punya target yang lumayan konkret gitu ya. Jadi kayak misalnya targetnya jangan yang terlalu abstrak atau terlalu gede sampai kita jadi nggak bisa ukur juga apakah kita udah mencapai targetnya atau belum. Jadi misalnya bikin target bukan misalnya saya mau lebih menguasai materi ini, itu kan kayak agak abstrak kan, kita juga susah ngukur kita udah menguasain atau belum gitu kan. Jadi misalnya bisa juga bikin target yang lebih jelas, bisa saya mau dalam sehari saya bisa baca misalnya 2 bab di bukunya kayak gitu-gitu misalnya. Akan kita bisa lebih track dan dalam jangka panjang kita bisa bikin target-target yang misalnya lebih kecil-kecil tapi konkret dalam jangka panjang, yaitu bisa jadi lebih banyak daripada kita mau satu target yang seolah lumayan gede, abstrak dan jangka panjang, tapi akhirnya kita nggak bisa ukur dan belum tentu tercapai juga gitu di jangka panjangnya. Itu tambahan kalau dari saya. Oke, terima kasih Kak Jonathan. Jadi tetap ada target ya, target yang bisa diikutin juga, tapi jangan juga tuh dipaksakan juga gitu Kak Jonathan ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut ke Kak Sherry lagi. Sebelum kita lanjut, coba Kakak mau melihat emotikonnya lagi, perasaannya bagaimana saat ini. Ayo kita lakukan emotikon-emotikon kita. 1, 2, loh kok sepi? Akhirnya keluar juga. Mantap. Ada yang pakai hati, ada yang sedang tertawa, ada yang nyanyi, ada yang jempol. Baik, terima kasih semuanya. Kak Sherry, kembalikan kepada Kak Sherry lagi. Silahkan. Iya, halo. Nah, lanjut lagi nih Kak keponya. Kak Sherry kepo ya sama kayak kita juga nih, kepo sama kakak-kakak nih. Iya dong Kak, dari kepo itu nanti kita bisa belajar banyak Kak. Kalau nggak kepo dulu, penasaran dulu kan nggak nggak bisa belajar lebih banyak lagi. Kepo tuh perlu kok dalam belajar. Silakan Kak Sherry. Nah, di sini kan Kakak sudah ikut Olimpiade Sains Kuak ya. Dampak apa atau apakah ada manfaat yang dirasakan dari dulu ikut Olimpiade Sains Kuak dalam perjalanannya Kakak selanjutnya gitu, terutama dalam meraih cita-cita atau impian Kakak? Ada yang sudah mau jawab duluan? Kak Ganang, silakan Kak. Kalau saya sih sejujurnya banyak banget ya, kayak dari Quark, terutama dari komiknya itu banyak materi-materi dasar yang saya tahu memang dari situ, dan dari situ saya juga bisa mengembangkan materi-materi yang
istilahnya kayak dibutuhkan gitu. Kayak dulu kan saya ikut OSN juga. Nah, itu bisa membantu banget juga buat ikut OSN. Terus di materi sekolah apalagi itu membantu banget juga. Kayak waktu SD kan saya ikut OSK, terus eh, materi-materi OSK ini bahkan bisa berguna sampai ke SMP, bahkan SMA juga gitu. Terutama untuk basic-basic pembelajarannya gitu Kak. Jadi membantu banget. Terima kasih, Kak. Kalau dari Kak Nara gimana, Kak? Manfaatnya yang dirasakan dari dulu pengalaman ikut OSK-nya. Kalau menurut saya dulu OSK bikin saya nyadar kalau misalnya kita belajar itu tuh harus ada planning sama targetnya gitu. Jadi nggak bisa kayak sesuka hati gitu. Misalnya hari ini belajar terus besok cuma dalam seminggu cuma misalnya sekali atau 2 kali gitu. Jadi lebih ke membentuk work ethic sih. Mungkin dulu pas kecil nggak terlalu tahu ya kayak istilah kayak work ethic gitu. Tapi semakin dewasa SMP, SMA gitu baru kerasa kalau misalnya dulu pas saya ada target, misalnya sehari misalnya baca Quran harus minimal 1 jam dan dalam seminggu itu mungkin selang-seling sama kegiatan yang lain gitu. Jadi saya pas beranjak dewasa jadi ngerti dan bisa diterapkan ke hal lain yang saya pengen capai gitu. Kalau boleh tahu, Kak Nara dulu menerapkan ininya gimana, Kak? Work ethic-nya, target belajarnya maksudnya. Itu udah lama banget ya sebenarnya, cuman kalau secara kasarannya, misalnya dalam sehari harus ada kayak topik yang saya tuh harus baca gitu. Terus kalau misalnya dulu kalau lagi males gitu, saya kan punya satu topik kayaknya dulu kalau nggak salah tentang astronomi. Jadi minimal saya harus belajar atau ngulang bab yang saya paling suka gitu. Iya, wow, menarik ya, Kak. Kalau Kak Jo gimana, Kak, dulu pengalamannya? Ya menurut saya sih OSK juga banyak banyak kasih manfaat untuk saya bisa punya ketertarikan dan dasar yang lebih dari rata-rata orang di sains gitu. Sama ya salah satu yang penting juga yang emang membentuk apa eh, disiplin pola dan disiplin belajar gitu sih. Jadi sejak ikut kuak ya jadi belajar untuk bisa lebih disiplin, lebih punya target, ya jadi kayak terbiasa untuk berpikir lebih kritis untuk bisa eh, menjawab misalnya soal-soal yang lumayan menantang gitu kan di latihan kuaknya. Jadi ya menurut saya sih ya itu banyak memberikan dasar untuk saya dalam ikut-ikut olimpiade selanjutnya gitu. Wow, kalau dari Kak Nathan gimana, Kak, untuk manfaatnya tadi Saya rasa dari kurang lebih Olimpiade? sama dengan kebanyakan yang sudah disebutkan. Jadi membangun minat, membangun kebiasaan belajar, dan tentu materinya sendiri ada bermanfaat. Khususnya kalau kalian ikut Olimpiade Sains SD, saya nggak tahu ya sekarang gimana, tapi waktu saya ikut itu sangat membantu dari segi materinya. Juga sampai ke IMSO, ini ada membantu sedikit ke International Mathematics and Science Olympiad itu yang level SD. Dan tentunya menjadi sebuah fondasi untuk kedepannya ketika saya di SMP, di SMA ikut Olimpiade, ada satu fondasi waktu SD, pernah ikut Quark, dari Quark saya bisa ikut Olimpiade Sains Nasional SD, dan dari itulah yang jadi satu fondasi yang terus dibangun. Jadi dari ikut Olimpiade Sains Squad ini banyak banget ya, Kak, yang manfaat yang dirasakan gitu, baik dari segi materi, kemudian dari segi materi, kemudian ada juga dari pengalaman, tadi misalnya berpikir kritis ya, Kak. Kemudian ada juga menumbuhkan kebiasaan dalam belajar nih yang nanti bermanfaat juga nggak hanya di masa SD itu, tapi sampai nanti
kedepannya gitu, saat dewasa nanti juga ya Kak. Dan bisa menjadi fondasi gitu untuk ikut olimpiade lainnya kayak gitu dan untuk studi selanjutnya. Nah, ada nggak sih Kak tips dan trik dari kakak-kakak untuk nih adik-adik yang ikut Olimpiade Sense Squad, terutama tahun ini gitu Kak? Pasti ini adik-adik udah nungguin ya, gimana sih Kak tips triknya gitu ikut Olimpiade Sense Squad? Siapa yang mau tahu? Oke, mungkin dari Kak Nathan dulu, bisa Kak sharing? Ke Excel udah pengen tahu, Ya, Arsy aku. juga penasaran. Nunggu itu, apa sih tips and triknya? Saya rasa pertama untuk ini ya, saya kan waktu saya ikut itu bentuk. Halo? Ya. Ya, Oh, silakan. kayaknya mic-nya nggak sengaja gitu. Oke. Ya, saya rasa kan sebenarnya waktu saya ikut itu bentuknya sedikit beda ya, karena waktu itu tuh ada penyisihan, lalu ada semifinal, lalu ada final yang bentuknya ada ujian dan praktikum. Dan setahu saya sekarang bentuknya adalah project, jadi sedikit berbeda. Tapi kalau yang mungkin saya lebih bisa bilang dari segi ujiannya, ya pertama pastinya kalian harus baca materinya, baca majalahnya, baca kalau bisa juga yang dari tahun-tahun sebelumnya, misalnya kalian punya majalah Quark tahun lalu, kalian juga baca itu. Lalu, saya nggak tahu apakah majalah Quark sekarang masih ada kayak latihan soalnya, tapi kalau ada latihan ujiannya, nah kalian bisa kerjain itu, pasti sangat membantu juga. Iya, terima kasih Kak. Ya. Ada yang mau menambahkan? Kak Nara, mungkin ada yang mau ditambahkan Kak? Sebenarnya kurang lebih sama dengan Kak Nathan, karena sekarang juga bentuk dari lombanya itu kan beda sama format yang dulu ya. Jadi mungkin yang bisa saya tambahkan itu juga harus tahu dari jauh-jauh hari, maksud seperti format atau silabus dari lombanya itu sendiri ya. Kalau misalnya sekarang ada project di final, berarti kita harus tahu, oh nanti yang dinilai itu dari segi apanya, rubrik-rubrik penilaiannya gitu. Terus yang tadi juga silabusnya, kalau misalnya di penyisian kan masih berbentuk ngerjain soal ya gitu. Jadi juga banyak-banyak latihan soal. Iya, banyak materi, latihan soal, kemudian pahami poin-poin penilaian. Mungkin Kak Jo ada yang mau ditambahkan, Kak? Mungkin salah satu yang saya dulu juga sempat lakuin itu yang tentang soal latihan. Bisa juga pas kita kerjain soal latihan kan kita harus ada kuncinya gitu kan, kita bisa bandingin, terus kita lihat apa yang salah, terus kita pelajarin lagi gitu kan, oh kita salahnya kenapa, dan mungkin bisa dicoba juga, misalnya kita setelah lewat mungkin berapa lama, mungkin 2 minggu atau apa, kita bisa coba lihat lagi soal yang waktu itu kita pernah salah, dan setelah kita pelajarin lagi apakah kita udah bisa jawab dengan benar atau enggak. Itu mungkin salah satu yang menurut saya bisa membantu juga. Wow, jadi tips dari Kak Jo ini lebih praktek lagi ya gitu. Jadi ada triknya gitu, yaitu dipelajari, kemudian dijawab, kemudian beberapa saat dievaluasi lagi gitu ya Kak. Latihan soal lagi. Nah, kalau Kak Ganang, ada nggak Kak tipsnya? Secara keseluruhan udah dijawab sama tiga kakak tadi sih Kak. Jadi memang buat OSK dulu saya mempersiapkan dari terutama sumber belajarnya dari buku Quark-nya gitu. Iya, terima kasih Kak. Kak Dinda gimana? Wah, di sini banyak yang pertanyaan nih Kak ternyata di kolom chat. Oke, tadi tentang Gimana? pertanyaan tips and trik yang bagi adik-adik yang sudah ikut OSK. Jadi, pesan dari kakak-kakak alumni adalah jangan lupa membaca komik Science Quark dan mengerjakan soal-soal yang ada. Dan diulang-ulang sehingga nanti lama-lama awal kita hafal, jadi mengerti gitu kan. Jadi bisa lebih mudah dalam mengerjakan soal-soal. Begitu kakak-kakak ya. Oke, nah ada pertanyaan dari pertanyaan menarik ini. Tapi kita hanya terbatas hanya 2 pertanyaan saja ya, kan nanti ada sesi berikutnya lagi nih.
Saya pertanyaan ini agak di luar tentang OSK, tapi nggak apa-apa ya. Mungkin teman-teman ingin tahu nih, Kak Nathan dan Kak Jo, boleh tahu nggak sekolah di Harvard dan MIT pakai beasiswa? Apakah bisa cerita langkahnya? Iya, saya mungkin bisa jawab ya. Sekalian ada beberapa pertanyaan di chat tentang cara kuliah di luar negeri, apakah Ya. ada beasiswa dan sebagainya. Jadi pertama, kalau kalian mau kuliah di luar negeri itu sebenarnya tergantung sekolahnya juga. Nah, tapi untuk sekolah level yang atas seperti Harvard, MIT, dan beberapa sekolah lain seperti Yale, Princeton, Amherst, dan ya setahu saya itu 5 sekolah itu, mereka itu sebenarnya menawarkan financial aid yang sangat generous, yang sangat murah hati. Jadi susahnya itu masuknya, tapi kalau kalian sudah masuk, mereka akan memberikan bantuan biaya sesuai dengan kebutuhan ekonomi. Jadi sebenarnya saya dan Jonathan, kami juga bukan dari keluarga yang kaya. Kami misalnya ya apa ya, kami misalnya nggak sebelum kuliah atau apa, kami sebenarnya nggak pernah jalan-jalan ke luar negeri untuk liburan dan sebagainya. Jadi kami sebenarnya bukan dari keluarga yang mampu, tapi kami bisa kuliah di tempat yang sangat mahal. Kenapa? Karena mereka menawarkan financial aid yang sangat kuat. Nah, tentunya untuk masuk ke sekolah seperti ini sangat susah, ya kan? Untuk angkatan saya, ya saya adalah satu-satunya warga negara Indonesia yang masuk Harvard. Untuk angkatan Jonathan juga dia satu dari 2 warga negara Indonesia yang masuk MIT. Jadi intinya ya persaingannya itu sangat ketat. Nah, tapi kalau menurut saya faktor yang paling penting itu adalah prestasi kalian. Karena ketika mereka hanya mau menerima 1 atau 2 orang dari seluruh negara, pasti kalian harus punya prestasi yang kuat, ya kan? Harus levelnya level internasional. Kalau bisa tuh kebanyakan orang yang masuk saat ini adalah orang-orang yang mengerjakan olimpiade internasional. Misalnya saya International Biology Olympiad, lalu Jojo mungkin bisa cerita lagi, tapi International Physics Olympiad. Jadi yang penting itu kan harus punya prestasi, nggak harus, tentunya bukan mutlak harus dalam aspek ini. Ada juga orang masuk Harvard dari Indonesia yang nggak ikut olimpiade, tapi intinya kalian harus punya pencapaian level yang internasional. Dan saya rasa dari segi biaya, nggak perlu khawatir, mungkin Kak Nara juga bisa cerita tentang beasiswa yang Kak Nara dapat. Setahu saya beasiswa Indonesia Maju kan ya. Nah itu juga bisa diceritain, dan ya saya rasa yang penting kalian berjuang dulu, ikut apa yang kalian bisa ikut, kembangkan diri kalian, dan nanti masalah uang, masalah apa, pasti ada jalannya. Thank you, Kak Nathan. Semoga jawaban dari Kak Nathan ini bisa membantu adik-adik bahwa kesempatan itu pasti ada. Gitu. Oke. Wow, waktu Mungkin sudah boleh menunjukkan. ini nggak, Yes. Kak? Sekalian cerita dari Kanara juga. Oh iya, silakan. Iya. Kalau dari saya sendiri, saya secara finansialnya dibantu sama BIM, yaitu Beasiswa Indonesia Maju. Jadi dulu itu sebenarnya di tahun 2021 belum ada BIM gitu, tapi setelah saya kan dulu jalurnya Olimpiade Sains Nasional OSN gitu, dulu bahasanya KSN. Terus setelah November dapat medali perunggu, terus di akhir bulan itu diumumin kayak, oh ada program beasiswa baru untuk undergrad atau S1 dari pemerintah untuk dulu ke luar negeri, dan kalau nggak salah udah ada di dalam negerinya juga. Terus jadi dulu yang yang diundang untuk ikut seleksi beasiswanya itu dari OSN dan juga opsi atau penelitian gitu, research. Nah, tapi kalau misalnya sekarang kalau nggak salah udah masuk angkatan ke-5 atau ke-4, dan mereka lebih terbuka kok. Jadi prestasi apa aja bisa diterima. Jadi tinggal kayak submit misalnya sertifikat atau bukti prestasi ke mereka, dan nanti akan dikurasi atau dinilai, dan kira-kira masuk atau enggaknya itu bisa tergantung sama yang nyeleksinya. Thank you, Ernara. Infonya sangat bermanfaat sekali. Adik-adik juga tadi ada yang menuliskan,
Terima kasih atas infonya, Kak Nathan. Oke. Kak Shelly, eh, Iya Kak, ini ada pertanyaan pamungkas nih Kak untuk sore kali ini. Nah, deg-degan rasanya. kenapa Kak? Deg-degan Kak Dindanya. Pertanyaannya, tips dari Kakak agar berani bermimpi dan mengejar cita-cita itu Kak. Ya, silahkan Kak Ganang dulu mungkin. Silahkan Kak untuk jawabannya. Kalau saya sih prinsipnya mencoba apapun yang ada di depan mata dan apapun kesempatan itu, gitu. Jadi sebisa mungkin meminimalisir suatu kesempatan yang kelewat. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu yang baru, walaupun itu kayak istilahnya impossible atau tidak mungkin kita lewati, gitu Pak. Jadi yang penting percaya diri aja sih. Iya, percaya diri. Setuju. Selanjutnya Kak Jonathan. Bisa Kak memberikan tips untuk adik-adik dalam berani bermimpi dan meraih cita-cita. Ya mungkin salah satu yang penting juga kita bisa punya target yang tinggi gitu ya. Jadi jangan terlalu gampang puas sama pencapaian yang kita udah ada. Jadi itu ketika kita udah bisa mencapai sesuatu, ya kita bisa target gimana saya bisa mengembangkan lebih lagi dari yang sekarang gitu kan. Cuman ya nggak boleh lupa juga ya, bukan sekedar punya target yang sekedar mau aja, tapi ya kita juga dalam sehari-harinya mesti benar-benar punya keinginan juga, punya disiplin untuk gimana untuk bisa mencapai target yang kita mau gitu. Oke, jadi kita juga punya ini ya, free will, keinginan untuk bisa meraih apa yang kita inginkan. Percaya diri dan keinginan meraih. Luar biasa. Kak Nathan, next. Saya rasa satu hal yang sangat penting adalah ketika kita sedang mengejar mimpi kita, pasti akan ada halangan-halangan tertentu, jalannya nggak akan mulus, dan banyak hal juga yang di luar kontrol kita. Tetapi kita harus selalu ingat bahwa semua yang bisa kita raih itu adalah dalam tangan Tuhan, dan juga tapi bagian kita adalah kita harus berjuang dan jangan mudah menyerah kalau ada tantangan, ada hal yang kita nggak suka, ada hal yang mungkin membuat kita lebih susah. Jangan mundur, terus maju dan terus beriman dan terus berjuang. Karena kalau misalnya kita menyerah, ya kita tidak akan bisa mencapai hal-hal yang lebih tinggi. Saya jadi teringat kata-kata teman saya yang selalu saya ingat, no way to surrender. Thank you, Kak Nathan. Next, Kak Nara. Kalau saya lebih ke rasa penasaran untuk nyoba sih. Jadi kalau ada kesempatan seperti yang tadi Kak Ganang sampaikan itu kan kita percaya diri aja. Dan juga mungkin rasa penasaran untuk, oh kira-kira kalau misalnya saya nyoba ini gimana ya? Dan itu yang bikin saya ya udah percaya aja kayak nothing tulus gitu. Terus juga mungkin menurut saya untuk bisa makin percaya diri itu juga dengan persiapan yang matang ya. Jadi kan kalau misalnya kita ikut Quark, nggak mungkin kita bisa percaya diri itu kalau misalnya kita nggak persiapan atau belajar dengan sungguh-sungguh gitu. Terus mungkin juga keingat sama support system yang juga selalu membersamai kita. Kalau misalnya dari saya pribadi mungkin kedua orang tua saya dan juga teman-teman saya gitu. Jadi ada juga keinginan untuk bikin mereka juga bangga gitu sih. Thank you. Ya, support system. Kak, kalau istilahnya sekarang itu ini daging semua, Kak. Oke. Iya. Baik, ini kalau disimpulkan ya dari pesannya kakak-kakak, menarik ya Kak Shelly ya. Jadi Iya. kita mesti percaya diri,
kita tahu yang kita mau, Mm-mm. no way to surrender, jangan pernah menyerah. Terus tadi dari Kak Nara, kita tetap harus berusaha gitu. Jadi jangan gue mau ini, saya mau ini, tapi nggak mau belajar. Ya nggak bisa dong, gitu kan. Tetap harus belajar, berjuang. Dan kita juga mengingat bahwa Tuhan itu tidak tidur, pasti akan membantu kita. Dan setelah itu kita punya orang-orang sekitar yang menyayangi kita dan mensupport kita, dan pasti kita ingin membuat mereka bahagia juga. Jadi support system itu sangat penting juga buat kita. Menarik sekali kakak-kakak. Terima Kak. kasih. Kak Shelly ada yang ingin disampaikan? Iya Kak, jadi hasil ngobrol kali ini juga kita jadi belajar ya bahwa untuk berada pada posisi kakak-kakak saat ini itu dibangun sejak kecil gitu Kak, dari disiplin, kemudian kemauan untuk belajar, mencoba semua kesempatan itu nggak instan, bisa nanti ujuk-ujuk dewasa saya pengen misalnya nih jadi dokter, terus tiba-tiba ujuk-ujuk belajar SKS kemudian jadi bisa, itu enggak, tapi dibangun dari masih kecil gitu loh Kak, yang mana itu nanti akan membangun karakter di mana kita bisa selalu untuk berpikir saintifik dan jadi pembelajar sepanjang hayat dan pantang menyerah gitu. Jadi ikut OSK ini bukan hanya kita belajar IPA-nya aja nih Kak, tapi pengalaman sama ininya yang penting, pengalaman di mana kita mau belajar, di mana kita gak mau menyerah, gimana kita mau target untuk belajar, target prestasi, dan semuanya itu yang nanti akan menjadi bekal. Mau apapun nanti profesi kita, mau di bidang sains atau bukan, tapi karakter itu yang nanti akan nempel di diri kita, bila mana kita belajar dan dibiasakan dan dikenalkan sejak dini, gitu Kak Dinda. Yeay, terima kasih Kak Shelly, keren banget. Betul sekali. Oke, wow, waktu sudah menunjukkan pukul 16, tapi jangan khawatir adik-adik, ini masih ada sesi berikutnya yang akan membahas tentang Olimpiade Sciencework 2024 beserta acara-acara yang nanti, jadi jangan kemana-mana. Namun sebelumnya, kita akan ada foto bersama kakak-kakak Bareng Aldi. dulu. Jadi mohon adik-adik dibuka kameranya, dan Yuk kita foto bareng dulu. slide. Oke, Kak Aldi bisa dibantu foto, Kak Aldi. Oke, di sini ada 5 halaman ya adik-adik. Jadi berikan senyum termanisnya sesuai dengan hitungan yang ada. Siapa nih yang bantu foto? Ini sudah ada Kak Aldi. Baik, Oke. berikan senyum Mulai termanis. ya. Mrs. Satu. Erni, Alfat Pradipta Bagus. Itu. Yuk dibuka dulu kameranya. Untuk halaman pertama, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke halaman yang kedua. 1, 2, 3. Kita lanjut lagi ke halaman selanjutnya. Halaman 3. Boleh aja. 1, 2, 3. Masih ada 2 halaman lagi. Iya, Kak Aldi. 2 halaman lagi nih. Takutnya nanti nggak kena. Kan kamu nggak tahu di halaman berapa. Kita mulai ke halaman yang keempat ya. 1, 2, 3. Oke, dan ini yang terakhir. Terakhir. Jangan ntar Mulai nanti ya. mukamu kelihatan. Nah. 1, 2, 3. Sudah selesai Mbak Dinda. Terima kasih Kak Aldi. Terima kasih, Kak Kak Aldi. Raka, Kak Ganang, Kak Reten, Kak Jona, terima kasih banyak. Sukses selalu di sana, selamat beristirahat. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya, ketemu sama adik-adik. Terima kasih banyak. Adik-adik, Terima kasih banyak Kak. Sampai jumpa lagi. Jangan pulang dulu ya, kita masih ada sesi berikutnya. Terima kasih. Nara. Belum selesai. Acara belum selesai. Masih ada sesi untuk membahas OSK 2024. Kak Jonathan, Kak Nara. Terima kasih banyak. Dan ada keperluan lain. Jadi nanti kita akan bertemu lagi ya. Adik-adik jangan kemana-mana. Oke.
Bye semuanya. Maksudnya kakak-kakak alumni. Selanjutnya, acara kami serahkan kepada sahabat Quark yang nanti dikenal oleh adik-adik. Panggil siapa Kak Shelly? Kita panggil siapa? Siapa nih? Ada yang sudah kenal belum? Kita panggil siapa nih? Kenapa, Kak? Kita manggil siapa nih? Oke. Bintangnya Quark, Kak OSK. Kita panggil Kak Ridwan. Kak Ridwan. Oke. Emoticon termanisnya adik-adik kepada Kak Ridwan. Kita berikan emoticon kepada Kak Ridwan. Wow, masih semangat ya adik-adik semuanya ya, walaupun hari sudah menjelang sore. Oke, oh iya Kak Dinda dan Kak Sally, kira-kira berapa lama ya Kak Ridwan nanti menjelaskannya ya? Kira-kira Kak Ridwan diberikan waktunya berapa lama ya? Video 10 malam Kak Ridwan. Oh, bisa sampai maghrib enggak? Adik-adik semuanya. Oke. Oke, sebelumnya Kak Ridwan ucapkan semangat sore adik-adik semuanya. Semangat sore. Oke, coba Kak Ridwan lihat dulu. Wow, di sini masih banyak ya, kurang lebih ada 110. Nah, di sini tetap stay tune ya adik-adik ya, Bapak dan Ibu semuanya. Nanti Kak Ridwan akan menjelaskan terkait tentang tryout. Ya, terkait tentang tryout dan juga babak kualifikasi OSK 2024. Kira-kira coba ya, bisa di chat enggak? Coba siapa yang sudah siap untuk Kak Ridwan jelaskan? Coba silakan di chat. Saya siap. Saya siap. Coba. Ayo, siapa yang sudah siap? Wow, banyak banget ini yang sudah siap ya ternyata ya. Saya siap banget. Siap gas. Oke. Wow, keren. Nah, yang pertama, Kak Ridwan pengen tanya terlebih dahulu. Di sini adik-adik semua yang sudah hadir, siapa yang sudah mendaftar OSK? Silakan di chat. Saya sudah, saya belum. Silakan di chat. Oke, silakan. Oh, banyak banget ini. Saya siap banget. Saya sudah, saya sudah. Saya sudah juga. Wow, ternyata masih semangat, antusiasnya masih tinggi banget adik-adik. Aku tidak tahu. Siapa ini? Oh, Jonathan Luis. Oke. Wow, rata-rata sudah semua ya. Sudah. Saya sudah. Oke, kalau begitu bagi adik-adik yang sudah siap dan juga sudah mendaftarkan OSK, nanti Kak Ridwan akan menjelaskan terkait tentang tryout dan juga Kak Ridwan akan menampilkan video cara login. Ya. Oke, masih berlangsung nih. Saya tidak tahu, nggak tahu, saya sudah Kak. Oke, nanti bagi yang belum mendaftar OSK masih bisa dibuka pendaftarannya. Tenang aja. Oke. Sekarang, Kakak akan menginfokan terkait tentang jadwal tryout yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Ya. Nah, oke, adik-adik, apakah sudah tertampil? Silakan chat di Zoom ya, bagi yang sudah tertampil dengan jelas. Nah, adik-adik semuanya, dalam waktu dekat kita akan mengadakan tryout ya, tryout yang pertama yaitu pada tanggal 17 Februari 2024. Nah, harap diperhatikan waktu dan jamnya. Oke. Nah, di sini level 1 yaitu untuk kelas 1 dan 2 jam 8 sampai jam 9. Ya. Lalu level 2 kelas 3 dan 4. Mulainya kapan, Kak? Mulainya jam setengah 10 sampai dengan jam setengah 11. Oke. Lalu selanjutnya, level 3, kelas 5 dan 6. Mulainya jam 11 sampai jam 12, waktu Indonesia bagian Barat. Nah, melalui apakah nanti kita mengerjakannya? Melalui website osk.web.id pada tanggal 17 Februari 2024, hari Sabtu. Ya, jangan lupa ya, hari Sabtu tanggal 17 akan dilaksanakan tryout yang pertama.
Ya, ini kalian bisa screenshot juga ya untuk jadwalnya ya, supaya tidak lupa, supaya ingat. Ya, oke. Kalau ada pertanyaan nanti silakan teman-teman, adik-adik bisa di chat ya, atau raise hand kalau ada pertanyaan. Kak, aku masih kurang jelas nih Kak. Aku ada pertanyaan, silakan langsung saja di raise hand ataupun kalian chat di Zoom. Oke? Selanjutnya adalah Kak Ridwan akan menampilkan video cara login. Jadi bagi adik-adik, teman-teman yang sudah daftar nih, Kak, aku sudah daftar, Kak. Aku sudah daftar melalui OSK Center ataupun melalui sekolah. Nah, bagaimana cara loginnya ya, Kak ya? Bagaimana cara masuk ke websitenya? Nah, Kak Ridwan akan tampilkan video cara loginnya seperti apa. Nah, adik-adik nanti bisa mendengarkan dengan seksama ya. Nah, ini dia. Oke, sudah kelihatan ya videonya ya. Nah, Kak Ridwan akan setel sekarang. Berikut ini adalah tutorial cara login dan mencetak kartu tanda peserta Olimpiade Sains Kuak 2024. Yang pertama, buka browser Google Chrome. Kemudian masuk ke website www.osk.web.id. Lalu tampilannya seperti ini dan kemudian klik login. Selanjutnya, masukkan alamat email yang terdaftar, lalu klik masuk email. Lalu akan ada perintah, silakan cek email yang telah didaftarkan. Buka email dan cek kotak masuk email kita, akan ada kode OTP yang masuk. Kemudian, salin dan simpan kode OTP-nya. Selanjutnya, masukkan alamat email yang terdaftar dan masukkan kode OTP-nya, lalu klik masuk dashboard. Maka tampilannya seperti ini, lalu klik iktp. Sebelum cetak iktp, kalian baca dan pahami dahulu ketentuan umum di bawah ini ya, dan klik setuju di baris paling bawah sebagai persetujuan untuk ketentuan yang berlaku. Setelah itu, klik untuk menyetujui. Maka akan tertampil kartu tanda peserta kalian seperti ini. Selanjutnya, klik download. Maka kartu tanda pesertamu sudah selesai di-download. Oke, adik-adik semuanya, sekarang coba kita simulasikan ya, kita akan login. Oke, Kak, kalau tidak bisa ikut tryout pertama karena ada acara di sekolah, bagaimana? Tidak apa-apa, nanti kamu bisa ikut tryout yang kedua yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Maret ya. Jadi nanti kita akan ada 2 tryout, yang pertama pada tanggal 17 Februari, lalu yang kedua pada tanggal 9 Maret, ya, dan nanti babak kualifikasi akan dilaksanakan pada tanggal 23 Maret. Oke, coba adik-adik kita belajar login ya, seperti tadi video tutorialnya yang sudah Kak Ridwan tampilkan. Nah, coba kita login ya. Kita akan login ya, adik-adik ya. Nah, di sini Kak Ridwan akan share screen juga. Oke. Coba adik-adik coba untuk login. Ya, di sini bisa klik login di sini ya. Kita buka dulu websitenya osk.web.id. Oke. Setelah itu klik login yang di sini. Ya. Nah, selanjutnya adik-adik bisa langsung saja ketik email yang terdaftar. Ya, masukkan email yang terdaftar. Ya. Nah, di sini Kakak akan memasukkan Ridwan. Ini salah satu email kakak ya, adik-adik bisa masukkan email adik-adik yang terdaftar. Oke, klik masuk email. Nah, lalu nanti akan ada info ataupun pemberitahuan. Silakan cek email yang telah didaftarkan dan masukkan kode OTP-nya.
Nah, sekarang kita akan cek email kita. Ya. Ini Kakak akan stop share dulu ya. Oke, Kakak akan stop share. Kakak akan lihat nih, apakah ada kode OTP yang masuk ke email Kakak. Oke, nah adik-adik bisa dicoba ya sekarang ya. Nanti kalau ada kendala, nanti bisa langsung chat ke Ridwan ya. Oke, Kakak akan lihat dulu apakah kode OTP-nya sudah masuk. Adik-adik perlu diperhatikan juga ya, kode OTP ini biasanya paling lama masuknya itu sekitar 1-2 menit. Ya, itu paling lama. Ya, biasanya kalau melalui Gmail ataupun Yahoo itu dia akan cepat sekali masuk ke dalam kotak masuk email kita. Ya, tapi ada beberapa juga biasanya yang lama ya. Nah, itu atau ada juga yang masuk melalui spam. Ya, jadi harap diperhatikan. Kode OTP itu biasanya masuk ke dalam kotak masuk ataupun ke dalam spam. Nah, di sini sudah masuk ya kode OTP Kakak. Oke. Kakak akan share screen kembali. Nah, ini kode OTP-nya dan Kakak akan masukkan alamat email Kakak. Setiap kode OTP itu berbeda-beda. Ya. Dan masa berlakunya dia 10 menit masa berlakunya. Jadi kalau misalkan sudah lewat 10 menit, maka dia akan kadaluarsa dan adik-adik harus login kembali, ya. Nah, selanjutnya klik masuk dashboard. Oke. Ini adalah tampilan berandanya. Kalau adik-adik teman-teman sudah masuk ya. Ini tampilan beranda adik-adik nih. Pembayaran sudah terverifikasi. Di sini ada nomor peserta kalian juga nanti ya. Nah, kalau Kak, aku ingin mengunduh iktp, bagaimana caranya ya Kak ya? Langsung saja, kita di sini klik iktp. Klik. Nah, lalu di sini akan ada ketentuan umum. Sebelum cetak iktp, kita harus baca dan pahami terlebih dahulu ketentuan umum yang ada di bawah ini ya. Kita harus baca terlebih dahulu ya supaya kita paham dan juga kita mengerti. Oke. Nah, di sini ketentuan umumnya. Oke. Setelah kita sudah selesai membaca semuanya, langsung saja kita yang paling bawah ini ada klik untuk menyetujui. Ya. Kita klik untuk menyetujui. Klik. Nah, lalu tertampillah kartu tanda peserta kita. Nah, seperti ini ya. Oke, kartu tanda peserta OSK 2024. Di sini kalian boleh memasang foto kalian, boleh juga enggak. Ya, jadi silakan, Kak, aku mau pasang fotonya. Boleh, silakan. Kak, aku juga enggak mau pasang fotonya. Boleh juga, enggak apa-apa. Ya. Nah, di sini ada nomor peserta dan juga ada nama. Oke. Nah, kalau adik-adik level 1 atau kelas 1 dan 2, maka depannya dia angka 1. Ya, dia depannya angka 1. Kalau misalkan adik-adik level 2, kelas 3 dan 4, maka angka di depannya ini angka 2. Ya. Nah, ini berhubung Kak Ridwan angka 3, berarti Kak Ridwan level 3 ya, kelas 5 atau kelas 6. Nah, di sini nomor peserta Kak Ridwan adalah 3243110002905. Oke. Ya, paham ya? Nah, selanjutnya, Kak, ada yang bertanya juga, ini pertanyaan bagus ini. Bagaimana caranya untuk mengedit nama, Kak? Nama saya kayaknya kurang lengkap deh, Kak. Oke, kalau begitu langsung saja Kakak praktekin. Nah, di sini nama Kakak adalah Ridwan. Kakak pengen panjangin nama Kakak, jadi Ridwan Gozali. Oke, langsung saja kita kembali lagi, ya. Di beranda kita seperti ini. Oke. Nah, hal yang harus kita klik, yang harus kita lakukan adalah klik akun.
Oke, klik akun. Lalu nanti akan ada tampilan yang seperti ini. Update akun Anda. Tadi nama kakak adalah Ridwan. Wah, kakak akan tambahkan jadi Ridwan Gozali. Nah, sudah. Setelah itu di sini ada beberapa kolom ya. Nah, perlu diperhatikan juga ya adik-adik, Bapak dan Ibu semuanya. Yang bisa dirubah di dalam kolom ini adalah nama. Nama bisa diperbaiki. Ya, misalkan namanya kurang panjang ataupun ada kesalahan ejaan namanya bisa diperbaiki. Kalau misalkan jenis kelamin bisa juga ya, bisa dirubah ya, laki-laki atau perempuan. Oke. Lalu nomor handphone bisa juga diganti, misalkan 0821 berapanya ya, bisa diganti. Nah, ada beberapa kolom yang tidak bisa diubah ataupun direvisi. Contoh, sekolah, ya, kota ataupun kabupaten, dan juga provinsi. Ini tidak bisa dirubah, ya, sekolahnya. Lalu kelas. Kelas juga tidak bisa dirubah. Oke, pilihan kelas tidak bisa dirubah ataupun diedit. Lalu email. Email juga di sini tidak bisa dirubah atau diedit. Nah, kalau misalkan adik-adik pengen, Kak, aku ganti email, Kak, karena email yang kemarin lupa password. Oke, nggak apa-apa. Langsung saja ya, adik-adik bisa langsung chat ke nomornya Kak Ridwan atau ke info.osk@comicquack.net. Ya. Jadi bisa langsung japri aja ke Kak Ridwan nanti ya. Nanti di akhir akan Kak Ridwan cantumkan nomor handphone Kak Ridwan. Oke ya. Nah, setelah semuanya sudah lengkap, tinggal klik simpan. Klik simpan. Nah, coba kita lihat lagi nih, apakah namanya Ridwan Gozali ya. Coba kita akan lihat. Download. Nah, teng, wow, nama saya ternyata sudah berubah, lengkap Kak. Oke, yang awalnya tadi Ridwan doang, sekarang jadi Ridwan Gozali. Oke ya, jadi adik-adik sudah paham, sudah ngerti ya? Ya, ngerti. Coba dong yang sudah ngerti di chat. Coba kakak pengen lihat siapa aja nih yang sudah ngerti nih. Coba, saya sudah paham, sudah. Coba di chat ya, nanti Kak Ridwan bantu bagi yang belum mengerti. Saya sudah paham, sudah bisa Kak Ridwan. Oke, mantul, mantap betul. Oke, nah bagi yang belum bisa, nanti bisa dicoba lagi. Oke, nanti Kak Ridwan ada video tutorialnya juga ya. Nanti akan Kak Ridwan share juga bagi adik-adik yang butuh nanti ya untuk edit nama. Oke, sudah jelas ya terkait tentang cara login dan juga bagaimana cara merevisi nama, mengedit nama kalian. Oke ya. Nah, selanjutnya, Kak, nanti kan kita akan mengadakan yang namanya tryout ya, Kak. Bagaimana sih, Kak, kira-kira bayangannya, Kak, teknis pelaksanaannya, tryout-nya seperti apa sih, Kak? Oke, kalau begitu Kak Ridwan akan tampilkan video bagaimana cara kita mengerjakan soal OSK ya. Oke, langsung saja Kakak akan menampilkan videonya. Ini ya. Nah, adik-adik bisa perhatikan dengan baik-baik ya. Berikut ini cara login dan juga mengerjakan soal OSK. Yang pertama, ketik website osk.web.id. Lalu selanjutnya, klik login. Lalu masukkan alamat email kalian yang terdaftar. Lalu klik masuk email. Selanjutnya, kita cek di kotak masuk email kita, apakah kode OTP-nya sudah masuk.
Selanjutnya, kita salin untuk kode OTP kita dan masukkan kembali alamat email dan kode OTP-nya. Lalu klik masuk dashboard. Selanjutnya akan ada tampilan seperti ini ya. Akan ada countdown-nya ataupun waktu hitungan mundurnya. Nah, adik-adik, nanti ketika pas hari H-nya, ya, ketika pas hari Sabtu tanggal 17 Februari, ketika tryout nanti akan ada waktu hitungan mundur ataupun countdown-nya, ya. Nanti akan ada waktu hitungan mundurnya di sini. Misalkan 30 menit menjelang tryout, ya, atau berapa menit, berapa jam, ya, nanti di sini akan ada waktu hitungan mundurnya. Oke. Nah, setelah nanti waktu hitungan mundurnya selesai, teman-teman adik-adik bisa langsung klik mulai ujian nanti. Ya. Oke, kakak lanjutkan lagi. Jika waktunya sudah selesai, maka kita bisa untuk klik mulai ujian. Untuk tampilan di berandanya akan seperti ini ya, akan ada waktunya juga. Lalu bentuk soalnya seperti ini. Akan ada soal dan juga jawaban. Lalu akan seperti. Oke. Nah, di sini nanti akan ada timernya nih, ya. Waktu pengerjaan soal yaitu selama 60 menit ataupun 1 jam. Nah, jadi di sini adik-adik bisa melihat, wow, waktunya 60 menit, wow, waktunya 40 menit lagi, 30 menit lagi, 5 menit lagi, ya. Jadi ada waktu sebagai pengingat kita. Oke, jadi di sebelah kiri ini akan ada waktunya nanti ya. Oke, kakak lanjutkan. Untuk tampilan di berandanya akan seperti ini ya, akan ada waktunya juga. Lalu bentuk soalnya seperti ini. Akan ada soal dan juga ini. Untuk tampilan di berandanya akan seperti ini ya. Nah, nanti tampilannya akan ada seperti ini adik-adik. Ya, ada daftar jawaban. Jadi nanti ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, sampai dengan 40. Jadi total soal semuanya ada 40 soal pertanyaan. Ya. Nah, untuk soal-soalnya ada di bagian paling bawah nih. Ya, akan ada waktunya juga. Ini dia soal-soalnya ya. Nah, ini ada soalnya, ini ada jawabannya juga. A, B, C, atau D. Ya, jadi nanti adik-adik bisa langsung klik salah satu jawabannya. Ya. Lalu bentuk soalnya seperti ini. Akan ada soal dan juga jawaban. Lalu di tabelnya juga akan berwarna ya jika kalian sudah menjawab. Jadi di tabelnya akan berwarna hijau. Nah, ketika kalian sudah menjawab soal, misalkan soal nomor 1, maka nanti di tabelnya akan berwarna hijau dan jawaban yang sudah kalian pilih. Nomor 1 misalkan C, lalu nomor 2 C, ya. Itu akan ada warnanya nanti ya. Misalkan warnanya hijau seperti itu. Sedangkan untuk yang putih nih nomor 3, 4, 5 sampai dengan 40 itu tandanya kalian belum menjawab pertanyaannya, belum menjawab soalnya. Ya, jadi kalian harus klik satu-satu nanti nomor 3, nomor 4 untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan soalnya tersebut. Ya, oke, kakak lanjutkan ya. Jauh jika kita sudah menjawab soalnya. Kalian juga bisa klik berikutnya untuk ke soal selanjutnya. Nah, setelah kalian telah menjawab semua soalnya, lalu kalian bisa klik kirim. Nah, pastikan ya adik-adik semuanya ya,
Kakak akan ingatkan sekali lagi, pastikan semua soal terjawab semua. Ya, semua soal-soal itu sebanyak 40 soal bisa terjawab tuh. Sehingga tabel yang ada di daftar jawaban itu semuanya berwarna hijau. Oke, nah pokoknya kalian jawab sebisa mungkin. Nomor 1, 2, 3, sampai dengan nomor 40. Jadi semuanya warna hijau. Nah, setelah soal kalian sudah jawab, maka selanjutnya kalian bisa langsung klik kirim yang ada di atas ini. Ya, jadi adik-adik bisa langsung klik kirim setelah selesai menjawab semua soal ataupun pertanyaannya. Jangan seperti ini. Ada kasus yang seperti ini, Kak, aku baru jawab satu soal dan aku langsung klik kirim. Ternyata udah nggak bisa lagi, Kak, mengerjakannya, Kak. Iya, jadi secara otomatis langsung terkirim. Makanya hati-hati adik-adik ya. Kakak ingatkan kembali, hati-hati. Adik-adik jangan sampai ketika mengerjakan satu soal, misalkan nomor 1 dijawab, terus klik kirim. Itu nanti hasilnya akan langsung terkirim. Ya, jangan seperti itu. Oke, jadi caranya adalah kalian jawab dulu semua pertanyaan-pertanyaannya, jawab semua soal-soalnya. Setelah itu, setelah semuanya hijau dan sudah terjawab, baru adik-adik klik kirim yang ada di atas ini. Ya, nih kakak lanjutkan kembali ya. Nah, setelah klik kirim, Tinggal klik. kalian akan dihadapkan oleh dua pilihan, konfirmasi ataupun membatalkan. Ya, kalau misalkan kalian udah yakin, aku udah yakin nih semua soal sudah terjawab semua, langsung saja klik konfirmasi. Ya, tapi kalau misalkan aku masih belum yakin, ternyata ada satu soal yang kelihatannya belum yakin aku nih, kayaknya ada yang salah deh kayaknya. Kalian bisa klik membatalkan, ya. Kalian klik konfirmasi, maka dia akan ada ucapan selamat. Kamu sudah Halo, Kak Ridwan. Ya, halo. Oke. Oke, agak nge-lag ya. Iya. Oke, kakak ulangi lagi ya. Nah, sudah ada adik-adik tampilannya ya. Nah, langsung saja kakak lanjutkan ya. Di sini nanti ada ucapan selamat. Kamu sudah mengirimkan hasil ujian kamu. Silakan klik beranda untuk kembali ke halaman awal. Kakak lanjutkan kembali ya. Maka soal sudah terjawab semua ya. Kita langsung klik beranda. Dan akan ada tampilan yang seperti ini jika kalian sudah menjawab semua soal-soalnya. Oke, setelah adik-adik sudah selesai semua, sudah selesai kirim, lalu submit, dan konfirmasi, nanti tampilannya seperti ini ya adik-adik ya. Ujian selesai. Nanti akan ada jumlah soalnya juga di sini, ada 40. Ya, jadi tampilan seperti ini adalah ketika kalian sudah selesai submit, kirim, dan juga konfirmasi. Ya, harap diperhatikan lagi ya. Kalau sudah tampilannya seperti ini, itu tandanya adik-adik sudah selesai mengerjakan ujian dan juga soal-soalnya. Ya. Dan akan ada tampilan yang seperti ini jika kalian sudah menjawab semua soal-soalnya.
Oke, ya, jadi nanti adik-adik kalau sudah selesai bisa langsung logout ataupun keluar saja ya supaya aman ya. Jadi ketika adik-adik sudah mengerjakan, sudah selesai, sudah konfirmasi juga ya. Nah, adik-adik bisa langsung keluar saja. Oke. Nah, jadi seperti itu adik-adik cara login, cara mengerjakan soal OSK, baik itu tryout maupun babak kualifikasi. Ya, itu sama ya nanti ya. Oke. Oke, adik-adik, apakah ada pertanyaan adik-adik? Kalau ada pertanyaan silakan ya. Ini kalau buat nonton video lagi nanti nontonnya di mana ya, Kak? Oh, ada. Kalau untuk nonton video tutorialnya, adik-adik bisa langsung lihat osk.web.id. Bisa langsung buka osk.web.id. Nanti di situ ada, nih, di sini ya, coba ya. Nah, kakak izin share screen ya. Jadi ada di sini nih adik-adik nih. Kalau adik-adik pengen lihat, Kak, aku pengen lihat lagi Kak videonya Kak. Kira-kira di mana ya Kak? Oke, langsung saja kakak akan tampilkan ya. Nih, adik-adik bisa langsung buka osk.web.id ya, seperti ini. Nah, lalu klik yang ada tulisan bersama di OSK. Bersama di OSK. Klik bersama di OSK. Nah, nanti di situ akan ada tutorial mengerjakan soal OSK dan juga tutorial cara login dan mencetak IKTP. Ya. Semuanya ada di osk.web.id. Ya, kalau adik-adik pengen lihat ada tinggal klik bersama di OSK. Oke, seperti itu ya. Kakak, kalau misalnya keluarnya itu keluar dari grup langsung atau gimana? Gimana? Nanti kalau sudah selesai keluarnya keluar dari grup langsung atau gimana? Kalau sudah keluar, kalau sudah selesai? Kalau sudah selesai. Kalau sudah selesai gimana Kak? Gitu ya? Kalau sudah selesai nanti langsung keluar dari grup atau kayak gimana? Keluar dari grup apa? Ya, langsung keluar dari grup atau kayak gimana? Oh, grup ya. Jadi kan adik-adik kan nanti kan buka osk.web.id. Nah, nanti kalau misalkan sudah selesai mengerjakan, bisa langsung logout, keluar dari websitenya. Ya, bukan keluar dari grup. Oke, jadi bisa keluar dari websitenya ya. Adik-adik bisa keluar dari websitenya. Oke, ada lagi kah pertanyaan? Ya, jadi nanti bayangannya seperti itu adik-adik ketika tryout ya. Jadi adik-adik harus persiapkan diri adik-adik dari sekarang ya, belajar, rajin baca buku, rajin baca kuaknya ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Adik-adik, semuanya ada pertanyaan lagi? Tidak. Oh, alhamdulillah ya. Sudah cukup jelas ya. Kalau enggak dikasih foto, boleh enggak Kak di kartu pesertanya? Boleh, enggak apa-apa. Ya, perlu di print tidak ya Kak? IKTP-nya boleh, enggak apa-apa. Boleh di print. Ya. Belum. Ya, gimana? Ada pertanyaan lagi? Oke, nah adik-adik kalau misalkan adik-adik di sini ada yang belum mendaftar OSK, ya, nah adik-adik bisa langsung saja. Pendaftaran masih dibuka ya adik-adik ya. Bagi Bapak dan Ibu, adik-adik, teman-teman semuanya, nanti ajakin ya teman-teman kalian yang sekolah dasar. Bagi yang belum ikut OSK, silakan daftar sekarang juga. Karena pendaftaran masih dibuka. Sampai dengan tanggal berapa sih Kak? Sampai dengan tanggal 24 Februari. Sampai tanggal 24 Februari. Ya.
Kalau mau lihat latihan soalnya di mana? Latihan-latihan soal ya. Kita ada yang namanya buku soal HOTS. Ya. Nah, buku soal HOTS itu adalah kumpulan soal-soal Olimpiade Sains Kuak. Jadi nanti adik-adik nih teman-teman bisa langsung order saja kalau begitu. Ya, bisa langsung pesan soal HOTS namanya. Ya? Itu pakai KIA anak atau pakai KTP orang tua? KTP orang tua apa KIA anak? Oke. Tidak perlu ya. Ini maksudnya daftar atau gimana? IKTP tadi itu loh. Oh, IKTP itu maksudnya kartu tanda peserta elektronik. Jadi yang bentuknya digital. Ya. Oh, itu aku kirain KTP. Bukan kartu tanda penduduk. Ya. Oke. Ya. Oke, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Nah, adik-adik nanti bisa daftar ya. Kalau belum daftar ya nih melalui OSK Center terdekat. Misalkan OSK Center itu apa sih, Kak? Jadi OSK Center itu tempat pendaftaran OSK 2024. Misalkan nih, aku tinggal di Surabaya, Kak. Apakah ada OSK Centernya? Ada. Aku tinggal di Jogja, Kak. Aku tinggal di Medan. Aku tinggal di Bandung. Bisa, ya. Nanti akan Kakak arahkan ke OSK Center masing-masing. Ya. Oke, selanjutnya kalian juga bisa daftar langsung melalui osk.web.id. Ya. Jadi adik-adik juga. Oke, jadi adik-adik juga bisa langsung daftar melalui website osk.web.id ataupun melalui Gform nih, bit.ly daftar OSK 2024. Selesainya jam berapa, Kak? Oke. Selanjutnya, nah, adik-adik bisa langsung chat ya. Ini ada kontak person, ya. Oke, nah. Ini ada kontak person Kak Ridwan sama admin Kuak nih. Jadi adik-adik kalau misalkan ada kendala terkait mau ganti email ataupun ada kesulitan, ya Kak, kok nomor saya emailnya belum terdaftar, Kak, saya ingin daftar OSK-nya Kak, tambahan ataupun susulan, bagaimana caranya? Bisa langsung chat ke nomor yang sudah Kak Ridwan cantumkan ya. Oke, di nomor 0821 2249 4428 dengan Kak Ridwan sendiri nanti. Lalu selanjutnya di nomor 0813 5000 3928 ya. Nah, ini sama admin Kuak nanti. Oke. Nah, semoga apa yang Kak Ridwan sampaikan pada hari ini bisa cukup jelas ya adik-adik ya, bisa bermanfaat buat adik-adik juga. Jadi ketika nanti adik-adik tryout, baik itu tryout yang pertama, kedua, dan juga babak kualifikasi, itu adik-adik bisa mengerjakannya dengan mudah, dengan lancar, dan juga dengan semangat yang tinggi. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Kak Ridwan akan akhiri ya. Wah, terima kasih banyak Kak Ridwan atas penjelasannya. Oke, terima kasih banyak ya adik-adik semuanya ya. Sampai berjumpa nanti. Terima kasih. Ketika tryout nanti ya. Nah, jadi untuk informasi terkait Olimpiade Sains Kuak bisa mengikuti Instagramnya Kuak ya, @kuak atau Terima kasih, Sains Kakak. Kuak. Terima kasih, Kak. Iya, untuk menonton video tadi ada di halaman website Olimpiade Sains Kuak yaitu osk.web.id. Nah, terima kasih banyak ya Kak Ridwan. Terima kasih banyak semuanya. Nah, di sini Kakak ingin menyampaikan ya untuk teman-teman semua sahabat Kuak yang sudah mengikuti kegiatan hari ini bisa
mengisi link untuk daftar hadir dan juga form feedback. Nih kakak share linknya di ini ya, di kolom chat. Terima kasih, Kak. Nah, sudah kakak sudah dikirim ya, apakah sudah muncul? Sudah, Jadi Kak. ada feedback dan daftar hadir. Dadah, Kak. Izin keluar, Kak. Nah, ini yang form feedback ya. Terima kasih untuk kehadirannya sahabat kuak hari ini. Kak Dinda mungkin ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, Kak Shelly. Tidak ada. Oke, adik-adik, terima kasih ya untuk hari ini. Tetap semangat belajar. Sampai nanti kita bertemu di OSK 2024 ya. Kalau ada yang mau tanya-tanya, bisa colek-colek ke IG Quark. Untuk yang belum daftar sekarang, ayo segera daftar ya, karena sebentar lagi kesempatannya akan ditutup. Jadi ayo kita semua yang belum daftar segera daftar. Infoin teman-temannya juga ya untuk daftar OSK. Sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Oh ya, nanti bisa dikirimkan ke WhatsApp juga Kak Ridwan ya. Khawatirnya ada yang sudah keluar. Linknya sudah kakak share ulang ya. Silahkan untuk teman-teman yang masih mau mengisi. Kak, mau tanya, Kak? Ya. Tryout-nya tuh di mana? Kenapa? Tryout-nya di mana? Dinyala. Mungkin dia kelas 1 tugas 2. Tryout berarti kayak mencoba di luar. Bisa dibantu Kak Ridwan.